Kita nggak mau peduli dengan mereka, kita mau tahu si Eren gimana sekarang. Kok tiba-tiba karakternya baru, kok tiba-tiba dunianya berubah. Bahkan ada yang bilang bagusnya Attack on Titan itu mentok di season 3 doang. Pertarungan antar Titan di arc ini tuh kali pertama kita melihat pertempuran besar-besaran. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, selamat datang kembali di Speak. Jadi kali ini kita kembali, mari membedah-bedah arc anime setelah terakhir itu apa ya? Shogun Hatsu Gintama, November apa Oktober itu kali ya. Aku vakum cukup lama gitu. Aku sudah putuskan tahun ini mari kita mulai kembali bedah-bedahannya. Ada begitu banyak arc, ada begitu banyak seri. Beberapa sudah aku list, akan bertambah sesuai dengan request kalian. Nah, kali ini di awal tahun gitu ya, untuk membuka kembali pembedah-bedahan, aku memutuskan untuk mari kita bahas sesuatu yang lagi panas banget, yaitu Attack on Titan. Tapi karena kiblatku itu anime, aku nggak ngebahas sesuatu yang belum dianimasikan, maka aku bahas aja yang panas tahun lalu. Itu adalah Arc Marley. Arc yang mungkin banyak orang tuh benci, banyak orang gak suka banget, tapi di sisi lain banyak orang juga sangat menikmati, sangat menyukai perubahan drastis yang dibawa sama Isayama Sensei di Shingeki no Kyojin. Aku yakin sampai sekarang ini mungkin menjadi salah satu arc yang paling membekas sekali gitu di kepala kita kalau kita bahas Attack on Titan. Dan mari langsung kita bedah sama-sama. Silakan di like, share, subscribe. Kalau ingin bahasan kali ini channel di follow Instagram Pesan Speak sebagai sama cinta anime, sebagai sama otaku penikmat Attack on Titan. Mari kita sama berkirim pendapat, tapi ingat jangan sampai berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Mari langsung kita mulai. Aku coba ingatkan gitu, aku segarkan bagaimana aturan main kita di sub konten ini. Seperti biasa aku akan suguhkan kelemahan-kelemahannya dulu, kekurangannya dulu, baru kelebihannya, kekuatannya. Dan seperti biasa ini hasil risetku, bukan aku sendiri yang bilang, bukan aku seorang yang beropini. Ini aku kumpulkan dari pendapat orang-orang. Ada opiniku iya, ada pendapat orang-orang secara keseluruhan iya. Gimana pendapat kalian? Taruh di kolom komentar, oke? Mari kita mulai dengan kekurangannya. Apa sih yang bikin orang-orang itu kesel, jengkel gitu, dan bahkan mungkin males ngelanjutin cerita Attack on Titan? Bahkan ada yang bilang bagusnya Attack on Titan itu mentok di season 3 doang. Kekurangan yang pertama, banyak dari kalian yang mungkin sepakat dengan ini, perubahan cerita yang terlalu mendadak dan perubahan point of view atau sudut pandang karakternya yang juga berbeda dibanding sebelumnya. Ini salah satu teknik penulisan Hajime Isayama Sensei yang memang menurutku sangat amat riskan gitu ya, risky banget. Tiba-tiba mengubah sudut pandang cerita dan bahkan keseluruhan tema dan orientasi mangganya beliau itu dengan belokan yang amat sangat curam. Setelah season 1, 2, 3 kita dibangun dengan dunia gitu ya, dimana manusia takut dengan Titan, dimana manusia tinggal di dalam tembok, dimana manusia mencoba untuk mencari tahu gimana dunia luar itu. Tiba-tiba semua berubah dalam seketika di season keempatnya. Yang jadi masalah adalah perubahannya itu terlalu cepat bagi beberapa orang. Karena Attack on Titan itu adalah salah satu seri yang kita sepakat ya, seri yang kuat foreshadowing-nya. Dan biasanya dari season 1 sampai 3 animenya, itulah yang terjadi. Ketika ada satu arc, akan ada sebuah clue, ada sebuah petunjuk yang membawa ke arc selanjutnya. Terus menerus seperti itu. Tapi di kali ini perubahannya itu, pergantian arc-nya tiba-tiba begitu aja. Mendadak jebret, tiba-tiba berubah, langsung kita lihat dari sudut pandang orang-orang Marley. Tiba-tiba kita di tengah perang dengan karakter yang entah siapa. Ini juga jadi masalah. Karena sebelumnya tentu sudut pandang kita dari Eren, Mikasa, Armin, gitu, semua anggota Chosahi dan semua orang-orang Eldia, kita merasa erat dengan karakter-karakter ini. Dan riskannya itu gini, ketika kita bikin sebuah cerita, tuntutannya kita harus bisa bikin pembaca atau penonton cerita kita itu merasa peduli dengan karakter yang kita bikin. Peduli ini dalam artian orang itu mau tahu apa yang terjadi, dalam artian orang penasaran dengan karakternya ini, dalam artian orang terinspirasi dengan karakternya ini. Pokok orang-orang bisa merasakan koneksi dengan si karakternya. Ketika koneksi kita udah kuat banget nih dengan Armin, dengan Eren, dengan Mikasa, tapi tiba-tiba berubah semua dengan ada Gabi, dengan Falco, Udo, Zofia yang kita kayak ngerasa nggak peduli mereka ini siapa gitu loh. Kita nggak mau peduli dengan mereka, kita mau tahu si Eren gimana sekarang. Kok tiba-tiba karakternya baru, kok tiba-tiba dunianya berubah. Kekurangan yang kedua adalah pacingnya. Ini diakui sama Isayama Sensei sendiri, beliau tuh agak payah memang dalam urusan pacing. Ceritanya tuh ada yang kayak lambat banget, tapi ada yang terlalu tergesa-gesa. Dan itu menurut banyak orang juga nampak di arc ini. Terlalu lambat di bagian origin story-nya para Marleyan itu ya, para orang-orang Marley, terutama waktu flashback
flashback soal awal misinya si Annie, Rainer sama Bertolt itu rasanya terlalu lama. Ada hal yang kita sudah tahu gitu maksudnya, sehingga nggak usah diceritain lagi, nggak usah dimasukin lagi. Dan bahkan di 1-2 episode atau di mangganya itu beberapa chapter itu orang-orang merasa kebanyakan ngomongnya. Sesuatu yang sebenarnya bisa disingkat, bukan berarti nggak ada ngomong gitu ya, disingkat aja gitu maksudnya. Scene percakapan, scene dialognya disingkat aja to the point, sehingga bisa pacingnya lebih cepat, progres ceritanya lebih cepat. Banyak orang merasa di awal-awal terutama arc ini itu sangat amat lambat sekali. Itu kekurangan yang kedua. Kekurangan yang ketiga, ini menurut orang-orang Gabi. Yap, tidak sedikit orang yang membenci arc ini semata-mata karena Gabi. Kenapa? Lagi-lagi karena kayak alasan pertama tadi, orang-orang itu sudah terikat. Orang-orang memandang para rakyat di dalam tembok, para manusia dalam tembok, para orang Eldia itu yang benar. Saat itu kita merasa seperti itu. Sehingga ketika kita dihadirkan dengan karakter yang punya ideologi karena diajarkan sama negaranya bahwa negara seberang di dalam tembok itu adalah iblis, sampai-sampai membunuh salah satu waifu kita, Sasha, orang-orang jengkel, orang-orang nggak bisa terima. Dan dia kan bisa dibilang salah satu main karakter gitu ya di arc ini. Dari semua teman-teman seangkatannya dia juga yang paling menonjol gitu maksudnya, sehingga dia porsi munculnya, porsi tayangnya itu cukup sering. Maka ya wajar gitu kalau orang udah gedek, udah males gitu ngeliat ada karakter ini munculnya sering, merasa diri paling benar, dan sampai membunuh karakter tercinta kita semua. Bisa jadi orang malah males ngikutin ceritanya. Itu untuk kekurangannya, 3 yang bisa aku temukan, aku rangkum. Aku mencoba tutup mata, kita nggak akan bicara soal grafis gitu ya. Kita tahu, kita sudah mengerti kondisinya Mappa kala itu. Aku nggak akan bilang itu bagus, ya enggak. Memang agak nyakitin mata, aku pernah bahas sebelumnya, cuman ya sudah lah. Mappa memang dalam schedule yang seperti itu kala itu. Nah, kemarin kita bergeser langsung ke kelebihannya. Apa yang bikin arc ini segitu kerennya, segitu epicnya? Yang pertama, kita sepakat kalau ini adalah arc yang melebarkan, meluaskan, dan membuka dunia Shingeki no Kyojin. Kita akhirnya sadar bahwa selama ini perspektif kita akan dunianya Attack on Titan itu sangat sempit. Dunianya itu ternyata punya segitu banyak kejutan dan segitu besar kisah-kisah yang belum terungkap. Perubahannya memang segitu drastisnya. Ketika dulu kita menganggap Titan itu adalah musuh yang nggak bisa dikalahkan, segitu menakutkannya, sebegitu mengerikannya. Ceritanya tentang manusia melawan Titan, perlahan-lahan shifting dari season ketiga, manusia melawan manusia. Dan akhirnya di season keempat bener-bener total perang manusia melawan manusia dengan ideologinya sendiri, dengan kepercayaannya sendiri, dengan pemahamannya sendiri. Dan akhirnya ceritanya jadi lebih kaya, ceritanya jadi lebih lebar lagi, lebih luas lagi, lebih menarik untuk diikuti. Makin banyak hal yang bikin kita saat itu berspekulasi ke sana sini. Kelebihan yang kedua, ini pendapatku pribadi, Zeke dan Eren. Jadi kakak beradik ini adalah tumpuan utama dari arc Marley ini menurutku. Kita bahas pertama, orang yang paling underappreciated di seri ini, Zeke. Ini adalah orang yang paling influential di cerita Attack on Titan. Bukan di dunianya ya, di ceritanya. Waktu Beast Titan muncul di season 2, waktu dia beraksi sepanjang cerita, sampai akhirnya dia menunjukkan kekuatan aslinya di season 3. Berapa banyak dari kita yang terganggu di kepala, ini orang siapa? Tujuannya apa? Ini adalah salah satu karakter paling misterius dan yang paling menarik penulisan karakternya, karakter developmentnya. Itu si Zeke. Sampai akhirnya terungkap motifnya dia apa, pandangannya dia apa, ideologinya dia apa. Dan akhirnya begitu di arc Marley, begitu dia beraksi, sekali lagi kita bertanya-tanya, ini orang kok berkhianat? Dia tuh karakter yang paling bikin kita bertanya-tanya loh sebenarnya gitu. Makanya menurutku ini salah satu karakter paling underappreciated. Dan belum lagi dengan si Jamet Eren. Eren yang kita kenal tidak ada lagi gitu kan, tiba-tiba rambutnya panjang, mukanya sangar, kumisan, brewokan, senyum pun jarang gitu kan. Kita tiba-tiba kaget dengan perubahan seperti ini. Kita kaget, tapi di sisi lain kita juga bisa dibilang terpukau dengan bagaimana dia menyimpulkan misi apa yang harus dia lakukan, tindakan apa yang harus dia lakukan dengan semua memori yang dia dapat, dengan semua pengetahuan akan dunia yang dia miliki. Entah kita membenarkan atau enggak, kita terpukau dengan bagaimana Eren diciptakan, dengan bagaimana Eren di-shift, dibentuk dari seorang bocah cengeng menjadi jamet yang sangar. Cerita Attack on Titan bisa dibilang setelah time skip itu mulai masuk arc Marley, cerita berfokus dan berputar di dunianya dua orang ini, di dua kakak beradik ini. Kelebihan yang ketiga, Titan's War, perang antar Titan.
Sebelumnya kita sudah sering nonton berkali-kali lawan female Titan, lawan armor Titan gitu kan. Udah berkali-kali kita melihat pertarungan Titan lawan Titan, raksasa lawan raksasa. Tapi pertarungannya biasanya 1 lawan 1. Season 1, 2, 3 udah banyak, nggak sekali terjadi. Baru akhirnya kali ini, di season keempat ini, di arc Marley ini, perubahan terjadi begitu besar, begitu gila. Titan yang dulu kita anggap sebagai makhluk misterius raksasa yang sangat amat susah ditaklukkan, kini di pandangan kita adalah sebuah senjata. Dan senjata itu yang ukurannya 4 kali lipat dibanding rumah manusia itu, bertarung habis-habisan di tengah kota. Kita tahu Titan ada 9 nih yang spesial, tapi belum sepenuhnya semua terungkap, baik identitasnya maupun kekuatannya ataupun wujudnya. Akhirnya di sana diperkenalkan, dilengkapi Warhammer Titan. Pertarungan antar Titan di arc ini tuh kali pertama kita melihat pertempuran besar-besaran dengan wujud yang berupa-rupa, dengan kekuatan yang beda-beda. Pertarungan itu benar-benar memanjakan mata sekali, dan itu memang klimaksnya dari arc Marley. Sebuah pemandangan, sebuah experience baru buat kita yang selama ini udah ngikutin Shingeki no Kyojin bertahun-tahun, bisa menyaksikan pertempuran besar-besaran, perang nih antar Titan. Dan yang terakhir, keempat, ini selalu aku tutup dengan momen memorable. Tidak bisa dipungkiri, arc ini juga menyuguhkan beberapa potongan-potongan kisah yang amat sangat melekat gitu ya di kepala kita. Contoh tentu kematiannya Sasha, siapa yang nggak terpukul gitu kan. Atau yang lain, speech, pidato, sampai akhirnya terbunuh dengan tragis Willy Taibur, mengungkap soal apa yang terjadi bertahun-tahun lalu, soal sejarah dunianya. Dan tentu post time skip, setelah time skip, kemunculan Chosa Heidan, kemunculan Mikasa, Armin, Jan, Connie, Sasha, semuanya yang kalau baca mangganya mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan bertanya-tanya mereka kemana, mereka sekarang kayak apa. Yang nonton anime mungkin kurang lebih 1 bulan bertanya-tanya mereka kemana, penampilannya kayak apa. Akhirnya itu terjawab gitu kan setelah time skip, seakan-akan hutang yang dilunasi lah. Kita penasaran lama, kita pengen tahu seperti apa, akhirnya itu terbayarkan dengan kedatangan mereka dan aksi-aksi mereka. Itu aja untuk kali ini. Setelah semua yang sudah aku rangkum, aku sampaikan ke kalian pandangan pribadi, pandangan orang-orang. Nantikan aja, kita akan kembali membedah begitu banyak arc nantinya dari beragam seri, beragam arc tentunya. Silakan di like videonya, kalau ingin bahasan kali ini, jangan lupa komentar, di-share teman kalian. Dan terakhir, selalu di follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian yang nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadashai minasan.